Majalah Bobo, edisi 21 Maret 1987. Bersama Dog, Guk Guk. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Rongrong, kucing sahabat Bona, melihat satu pengemis yang berbadan tegap. Ternyata pengemis itu merebut dompet ibu itu. Copet, copet. Bona segera menangkapnya. Nih, pelajaran bagi kita, hati-hati ya. Ada juga orang yang hanya pura-pura mengemis. Halo Bo. Berisi surat-surat yang langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya papa mama kawanmu. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Kera Sepia. Ini satu kisah, satu anak raja, tapi maaf, dia berbulu seperti monyet. Jadi diusirlah dia bersama ibunya. Akhirnya dia jadilah seorang pria yang tampan. Toyo yang tak mengenal putus asa. Inilah Toyo. Walaupun dia masih kecil, tapi dia nggak pernah putus asa. Dia selalu berusaha mencari jawaban yang ditanya oleh gurunya. Kita juga nggak boleh putus asa ya kawan-kawan. Operasi Amandel. Di pause dan zoom aja ya, untuk lihat lebih jelas. Ini sambungannya. Asal mula pelangi. Ini sebuah dongeng tentang asal mula pelangi. Arena kecil. Berisi kumpulan cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Ini yang patut diketahui. Bobo berbagi ilmu pengetahuan. Ini contohnya. Ada tentang gajah. Lucu ya. Hati-hati, banjir air mata. Bobo menerangkan tentang air mata untuk membasuh. Ini air mata kesakitan. Ada air mata sedih dan lainnya. Kusoi dan ringkitan. Boleh di pause dan zoom untuk lihat lebih jelas. Ini sambungannya. Juwita dan Sisirik. Juwita dengan baik menyihir senapan mainan untuk anak ini. Tapi Sisirik yang jahat membuat senjata betulan, tapi dibalas. Makanya jangan jadi sirik. Pak Janggut tabib palsu, bagian kedua. Makanya subscribe channel ini ya, supaya bisa lihat dengan lengkap kisah Pak Janggut. Ini penjahatnya. Ini putri raja yang baik hati. Dan ini Pak Janggut. Putri ini bilang, Pak Janggut bisa menyembuhkan raja yang selalu tertidur. Dia bilang, si penjahat ini bilang, dia selalu menjaga putri. Itu tugasnya. Nah, ini dianggap jadi keponakan Pak Janggut untuk membantu menyelidiki. Nih, mereka diam-diam mengendap nih. Ini adegan berbahaya ya, bukan untuk ditiru. Pelan-pelan mereka menyelinap ke kamar raja. Sementara si penjahat menyiapkan ramuan untuk raja, akan membuatnya tidur 12 jam. Nih, mereka sadar raja dibius, makanya tidur terus.
Baron si penjahat pun datang. Nih, Pak Janggut dan asistennya berada di atas ranjang. Robek. Mereka menimpanya. Mereka segera kabur. Tapi para pengawal mengejar. Nih si penjahat meminta pengawal, kejar, tangkap. Pak Janggut dan asistennya hampir terdesak. Mereka bersembunyi. Tiba-tiba ada satu dayang yang menunjukkan jalan rahasia ke kamar mereka. Nah, mereka pun jadi pura-pura tidur. Bersambung. Seru kan ceritanya? Halaman berikutnya. Sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa terkenal. Wah, hebat ya. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Asal mula permainan catur. Ini raja. Nah, ini ada satu orang menciptakan catur. Dia meminta bayaran yang cukup unik. Di kotak baris pertama isinya 8 butir beras. Di kotak baris kedua dipangkatkan, dan seterusnya. Yang masih bingung, pelan-pelan belajar matematika ya. Belajar yang rajin supaya kita pintar. Sayembara Bobo. Nih, ada pertanyaan nih dari Bobo. Ada 2 lentera yang sama persis. Yang manakah itu? Coret-coret berisi gambar dan puisi kiriman kawan-kawan. Nah, berani kan menggambar dan nulis puisi? Untuk latihan di rumah. Berisi soal-soal untuk dikerjakan di rumah. Cerita dari negeri dongeng. Ini Nirmala, ini Oki, dan ini Pak Doble, juru masak istana. Ada Dino yang ngambil stroberi. Pak Doble terkejut, mana stroberinya? Dia menyalahi Oki. Tiba-tiba Nirmala merasa menginjak sesuatu. Itu adalah Dino ternyata. Lihat, tubuhnya merah. Nirmala bilang, Dino ini warna tubuhnya berubah sesuai makanan yang dimakannya. Mereka buktikan. Anggur dimakan oleh Dino. Lihat, jadi ungu juga. Lucu ya. Payung warisan. Ini berkisah tentang seorang anak yang berbakti pada orang tua. Dengan payung warisan ayahnya, dia berjuang mencari nafkah. Rajin ya. Nah, untunglah akhirnya dia bertemu dengan orang yang baik hati. Dia akhirnya juga berjualan koran. Makanya jadi anak yang berbakti ya. Beginilah cara burung terbang. Nih, hebat kan? Ngepak-ngepakkan sayap. Nah, inilah prosesnya. Canggih ya kawan-kawan. Cerita keluarga Bobo. Kue gratis. Ini adalah Bobo. Ini pamannya, Paman Gembul. Ini bapaknya Bobo. Mereka pergi ke sirkus. Paman Gembul diam-diam ingin nonton. Dia menerobos. Tiba-tiba dia negur dia. Nah, lihatlah, karena jadi hukuman nih ya.
Dia menerobos kan, dijadiin sasaran lempar kue oleh badut. Nah, makanya jangan sembarangan menerobos. Gimana? Lucu dan seru kan cerita-ceritanya? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya. Supaya kami, para mainan, semangat bercerita. Subscribe ya.